Belakangan ini kalau kita buka media sosial, sering tuh kita mendengar ada kalimat, "Kalau masih miskin, berarti mentalmu yang miskin." Atau, "Stop bermental miskin." Wah, kalimat-kalimatnya terdengar seperti memotivasi ya, tegas, keras, ya biasanya viral. Tapi, apa kemiskinan memang sesederhana itu? Apa artinya semua orang miskin karena dia nggak mau berusaha? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sering kali tidak kita lihat? Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kemiskinan dari sudut pandang yang berbeda. Karena menurut saya, ada perbedaan besar antara miskin karena keadaan dan kemiskinan karena menyerah pada keadaan. Keduanya nggak sama. Dan kalau kita gagal membedakannya, kita bisa menjadi tidak adil. Tidak adil kepada mereka yang setiap hari sudah bekerja keras, dan juga tidak adil kepada diri sendiri jika akhirnya kita selalu menyalahkan keadaan. Saya ingin Anda membayangkan dua orang. Yang pertama, dia lahir dari keluarga yang mampu, sekolah di tempat yang baik, dia punya laptop, akses internet, dia bisa ikut kursus, punya relasi. Yang kedua, dia lahir dari keluarga yang setiap bulan bingung, apa uangnya cukup ya sampai akhir bulan. Sejak kecil, dia harus membantu orang tua, sekolah pun seadanya. Bahkan dia tetap harus bekerja, padahal dia belum lulus. Sekarang saya tanya, apa garis start mereka sama? Enggak kan? Ini yang seringkali terlupakan oleh kita. Dan orang gampang untuk bilang, wah kalau mau sukses kerja keras. Ya kerja keras penting, tapi kesempatan juga penting. Akses juga penting, pendidikan penting, lingkungan penting. Dalam ilmu sosial, kondisi seperti ini dikenal sebagai kemiskinan struktural. Apa artinya? Artinya, kemiskinan yang tidak hanya disebabkan karena pilihan individunya, tapi dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial yang akhirnya membatasi kemampuan seseorang untuk berkembang. Lihat kondisi kita hari ini. Banyak orang bekerja lebih keras daripada generasi sebelumnya. Dia berangkat pagi, pulang malam, lembur, bahkan dia harus mengambil pekerjaan sampingan. Saya ingin bertanya, kalau gaji Anda naik 20% tahun ini, Anda yakin hidup Anda akan benar-benar terasa lebih ringan? Kalau jawabannya belum tentu, berarti mungkin masalahnya bukan gajinya, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sebenarnya sedang dihadapi oleh Anda dan sebagian besar masyarakat. Harga pangan terus naik, biaya pendidikan, biaya kesehatan makin mahal, harga rumah semakin sulit dijangkau. Sementara kenaikan pendapatan para pekerja ya seringkali nggak mampu untuk mengejar kenaikan biaya hidup. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia tuh masih bekerja di sektor informal atau pekerjaan dengan produktivitas yang relatif rendah. Artinya, ya, jutaan orang memang bekerja keras setiap hari, tapi belum tentu dia memiliki ruang untuk bisa menabung, berinvestasi, meningkatkan kualitas hidup mereka. Ya akibatnya, banyak keluarga nggak lagi hidup untuk membangun masa depan, tapi sekedar hidup untuk bertahan sampai gajian berikutnya. Ini yang disebut survival mode. Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam survival mode, yang dipikirkan bukan lagi bagaimana saya bisa berkembang, tapi bagaimana saya bisa bertahan hari ini. Nah, disinilah ada penelitian yang menurut saya menarik. Ada dua profesor, namanya Sendhil Mullainathan dan Eldar Shafir. Mereka menulis ada sebuah buku yang judulnya Scarcity,
Why having too little means so much? Apa sih artinya? Mengapa kekurangan begitu memengaruhi cara berpikir kita? Mereka menemukan bahwa ketika seseorang terus-menerus hidup dalam kondisi serba kekurangan, bukan hanya uangnya yang kurang, tapi juga ruang berpikirnya. Bayangkan ya, ini komputer yang membuka terlalu banyak aplikasi sekaligus, biasanya komputernya jadi lambat ya. Bukan karena komputernya rusak, tapi karena memorinya habis. Begitu juga otak manusia. Ketika setiap hari yang dipikirkan tagihan listrik, uang sekolah anak, kontrakan, biaya makan buat besok, ya sebagian besar energi, mental, habis hanya untuk menyelesaikan persoalan hari ini. Akibatnya, ya mereka sulit untuk memikirkan investasi, sulit untuk memikirkan pendidikan, sulit untuk memikirkan bisnis, sulit memikirkan masa depan. Bukan karena orang yang miskin itu gak punya mimpi, tapi karena pikirannya memang sudah dipenuhi dengan kebutuhan yang mendesak. Dan menurut saya, inilah mengapa kita tidak boleh mudah untuk menghakimi orang lain. Tapi, apa berarti kita hanya bisa menyalahkan keadaan? Enggak. Karena kalau kita hanya menyalahkan sistem, kita nggak akan pernah bergerak. Sistem memang bisa membatasi. Tapi sistem nggak boleh menentukan akhir cerita hidup kita. Lalu, apa dong yang paling mungkin dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan? Pendapat saya, pendidikan. Saya tidak sedang bicara mengenai ijazah ya. Karena hari ini yang namanya belajar itu kan nggak hanya di dalam kelas. Pendidikan adalah kemampuan untuk terus meningkatkan diri kita. Belajar keterampilan baru, belajar teknologi, belajar bahasa, belajar mengelola uang, belajar berpikir kritis, belajar untuk memahami adanya perubahan zaman. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena berbagai laporan dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, orang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik punya peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan formal, pendapatan lebih tinggi, mobilitas sosial pun juga lebih baik. Ya, pendidikan memang bukan jaminan seseorang pasti kaya, tapi pendidikan ini memperbesar peluang. Dan dalam hidup, peluang seringkali menjadi pembeda. Hal yang sama disampaikan juga oleh World Bank dalam berbagai kajiannya mengenai Indonesia. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya penghasilan, tapi juga oleh kualitas pendidikan, akses terhadap pekerjaan yang produktif, layanan kesehatan, infrastruktur, ya, dan kesempatan ekonomi. Artinya, kalau seseorang lahir di lingkungan yang akses pendidikannya terbatas misalnya, lapangan kerjanya sedikit, transportasinya sulit, ya perjuangannya tentu berbeda dibandingkan mereka yang sejak awal sudah punya banyak kesempatan. Nah, karena itu, menurut saya, kalimat kalau miskin berarti kurang kerja keras, itu kalimat yang terlalu menyederhanakan. Karena kenyataannya, hidup itu jauh lebih kompleks daripada sekadar motivasi. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita menggunakan kata kemiskinan struktural sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Karena sejarah membuktikan bahwa orang-orang banyak yang berhasil mengubah hidupnya bukan karena mereka menemukan jalan pintas, tapi karena mereka terus meningkatkan nilai dirinya. Saya sering bilang dalam berbagai kesempatan, rumah bisa dijual, mobil bisa rusak, uang bisa habis, tapi kemampuan
Kemampuan yang ada dalam diri kita itu akan selalu ikut kemanapun kita pergi. Ini sekarang era di mana adanya AI, otomatisasi, persaingan global. Yang dibayar mahal itu bukan tenaga lagi, tapi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Semakin besar nilai yang bisa kita berikan kepada orang lain, kepada pemberi kerja, kepada perusahaan, semakin besar pula peluang ekonomi yang akan datang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Pertama, jangan berhenti belajar. Meski hanya 30 menit sehari. Karena kemampuan yang kita bangun hari ini, insya Allah itu nanti bisa menjadi penghasilan Anda di beberapa tahun ke depan. Yang kedua, bangun kebiasaan untuk mengelola uang. Sekecil apapun penghasilan Anda, tapi kalau kita disiplin, itu sebenarnya lebih penting daripada jumlah. Dan yang ketiga, bangun networking atau jaringan pertemanan yang sehat. Kesempatan seringkali datang lewat orang-orang yang mengenal kemampuan dan karakter kita. Dan yang terakhir, jangan malu untuk memulai dari bawah. Yang memalukan bukan karena kita mulai dari bawah. Yang berbahaya adalah kita berhenti bertumbuh. Saya ingin menutup dengan satu pertanyaan. Kalau hari ini hidup terasa berat, apa kita sedang melawan kemiskinan? Atau hanya sedang bertahan hidup? Karena itu dua hal yang berbeda. Bertahan hidup membuat kita fokus pada hari ini, tapi keluar dari kemiskinan mengharuskan kita mulai mempersiapkan hari esok. Mungkin kita nggak bisa memilih kita lahir dalam keadaan keluarga seperti apa. Dan mungkin kita nggak bisa mengubah kondisi ekonomi negara sendirian. Tapi kita bisa terus belajar, terus meningkatkan kemampuan, terus membuka peluang yang mungkin hari ini belum kelihatan. Kemiskinan bisa diwariskan oleh keadaan. Tapi harapan juga bisa diwariskan. Dan seringkali harapan itu dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu tidak berhenti belajar. Sampai bertemu di episode Ruang Pikir berikutnya.